Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Nah anak-anak semua, kali ini kita akan membahas latihan soal sumatif akhir semester pada semester 2, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Kurikulum Merdeka. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti video kita atau materi kita pada kali ini. Nah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke soal berikut ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mencari A. Arti kata, B. Konjungsi, C. Sinonim kata, D. Antonim kata. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah A. Arti kata. Nah anak-anak, untuk mencari arti kata dapat anak-anak temui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ani membeli bakpao. Kata bakpao merupakan kata serapan dari bahasa A. Arab, B. Inggris, C. Belanda, D. Tiongkok. Nah anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Kata bakpao merupakan kata serapan dari bahasa. Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Tiongkok. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Arti kata nyata adalah A. Rekaan, B. Tampak, C. Khayalan, D. Benar-benar ada. Nah anak-anak semua, yang mana kira-kira jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Benar-benar ada. Jadi arti kata nyata adalah benar-benar ada. Anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Anak-anak, perhatikan kutipan syair lagu berikut. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Nah anak-anak, itu adalah kutipan syair lagu. Anak-anak semua, rima yang terdapat dalam kutipan syair lagu tersebut adalah. Nah anak-anak semua, perlu anak-anak ketahui bahwa rima itu sendiri dapat dikatakan sebagai pengulangan bunyi yang ada dalam kata maupun suku kata yang ada dalam puisi. Biasanya rima puisi akan terletak pada bagian akhir baris puisi. Dengan adanya rima puisi, maka puisi pun akan menjadi lebih indah dan memiliki efek intelektual. Nah anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A, yaitu rimanya A, 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 A. Anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Cerita dapat ditulis berdasarkan seri yang disusun secara A. Acak,
B. Rancu, C. Runtut, D. Seimbang. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat itu adalah C. Runtut. Nah, anak-anak, runtut itu adalah bisa anak-anak artikan dengan kata tertib atau berurutan, yaitu tidak acak-acakan. Jadi, cerita dapat ditulis berdasarkan seri yang disusun secara beruntut atau tidak acak-acakan. Anak-anak semua, perhatikanlah kutipan cerpen untuk soal nomor 6 sampai dengan 9. Anto berjalan kaki menuju sekolah bersama temannya, yaitu Ahmad. Saat hendak ke sekolah, ada penjual kue di tepi jalan. Anto tertarik membeli kue tersebut. Ahmad mengingatkan Anto untuk tidak jajan sembarangan karena kue itu tidak dibungkus dan dihinggapi lalat. Anto tidak mengindahkan peringatan Ahmad. Justru Anto makan kue itu dengan lahapnya. Tiba di sekolah, mereka langsung masuk ke kelas. Tiba-tiba Anto merasa perutnya sedikit mulas. Lama-kelamaan rasa mulas itu bertambah menjadi, "Aduh, perutku sakit sekali," rintih Anto. "Kamu kenapa, Anto?" tanya Anti. "Perutku sakit sekali. Kamu tadi jajan sembarangan, Anto," kata Ahmad. "Sebentar, aku panggilkan Pak Guru," kata Anti bergegas. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Tokoh utama dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Anti, B. Anto, C. Ahmad, D. Pak Guru. Jawaban yang tepat adalah, nah anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Anto. Jadi tokoh utama dalam kutipan cerpen tersebut adalah Anto. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Latar tempat terjadinya peristiwa dalam kutipan cerita tersebut: A. Rumah, B. Sawah, C. Ruang kelas, D. Halaman sekolah. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Perlu anak-anak ketahui, latar tempat adalah yaitu berhubungan dengan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi yang merujuk pada wilayah geografis berupa tempat-tempat dengan nama atau inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Nah, anak-anak, dalam kutipan cerita tersebut, latar tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah, ya benar sekali anak-anak, yaitu ruang kelas. Jadi jawabannya adalah C, ruang kelas. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Permasalahan yang dialami tokoh utama dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Kondisi jalan yang ramai dengan kendaraan, B. Semua orang tertarik membeli kue di tepi jalan, C. Sakit perut akibat memakan jajanan sembarangan, D. Tubuh yang gampang sakit karena tidak berolahraga. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Sakit perut akibat memakan jajanan sembarangan. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Pesan moral dari kutipan cerita tersebut adalah A. Berhati-hatilah di perjalanan, B. Janganlah jajan sembarangan, C. Janganlah melupakan olahraga, D. Beristirahatlah saat merasa lelah. Nah, anak-anak semua,
perlu anak-anak ketahui dan diingat, pesan moral itu adalah yaitu amanat atau ajak untuk berbuat baik. Pesan moral juga dapat menjadi tolak ukur seseorang sebagai alat introspeksi diri setelah membaca suatu karya sastra, baik karya sastra modern maupun karya sastra tradisional. Jadi anak-anak, jawaban yang tepat adalah ya, benar sekali anak-anak, jawaban yang tepat adalah B. Janganlah jajan sembarangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan kutipan berikut ini. Minum air putih dalam keadaan perut kosong dapat meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh. Peningkatan metabolisme menjadi sangat penting bagi mereka yang sedang menerapkan diet ketat. Dengan meningkatnya metabolisme, itu artinya sistem pencernaan menjadi baik. Arti kata sistem pada kutipan teks tersebut adalah A. Aturan, B. Proses, C. Metode, D. Analisis. Nah anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu proses. Anak-anak semua, perhatikanlah kutipan cerita untuk soal nomor 11 sampai dengan 15. Keesokan hari, kelompok laki-laki mulai berpergian ke segala penjuru. Namun, rupanya tidak banyak yang berhasil menemukan yang mereka butuhkan. Kalaupun kebetulan ada, seperti papan kayu atau dedaunan untuk atap, itu hanya sedikit. Hingga kemudian, salah seorang di antara mereka melaporkan temuannya. Aku baru saja menempuh perjalanan ke arah timur, Pak Kepala Suku. Tidak terlalu jauh, tapi juga tidak dekat. Aku menemukan ada pemukiman, dan ternyata pekerjaan penduduk di sana adalah membuat bahan bangunan untuk rumah. Lapornya bangga. Pak Bori lega mendengar hal itu. Kita dapat melakukan barter. Tapi, apa menurutmu jumlahnya akan cukup untuk rumah satu perkampungan? Khususnya untuk seluruh keluarga dalam suku kita? Aku yakin cukup, Pak Kepala Suku. Kalau belum cukup, kita dapat meminta mereka membuat lagi sesuai jumlah yang kita butuhkan. Ujarnya lagi. Pak Bori tersenyum. Akhirnya, semua masalah tentang bahan bangunan akan segera selesai. Begitu yang dia pikir. Nah, anak-anak semua, kita langsung saja ke soal berikutnya. Kutipan cerita tersebut bercerita tentang A. Perjalanan mencari kepala suku baru, B. Perjalanan mencari perkampungan baru, C. Cara menemukan bahan membuat rumah, D. Cara untuk berburu di hutan. Ya anak-anak semua, jawaban yang tepat adalah C. Cara menemukan bahan membuat rumah. Nah anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Susahnya memperoleh bahan makanan, B. Lamanya perjalanan yang harus ditempuh, C. Terbatasnya pekerjaan bagi para penduduk, D. Susahnya memperoleh bahan membangun rumah. Nah anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Susahnya memperoleh bahan membangun rumah. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Langkah yang diambil kepala suku untuk menyelesaikan permasalahan dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Memulai perjalanan ke segala penjuru, B.
B. Mengambil semua bahan yang dibutuhkan. C. Melakukan barter dengan penduduk kampung lain. D. Menempuh perjalanan ke timur hingga ada lahan baru. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah, ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan barter dengan penduduk kampung lain. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Cerita memuat pesan moral. Pesan moral yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Cobalah untuk menciptakan inovasi baru. B. Berusahalah mewujudkan kepentingan bersama. C. Bersyukurlah atas kemudahan hidup yang diperoleh. D. Berjuanglah tanpa kenal lelah untuk meraih cita-cita. Nah, anak-anak semua, yang mana jawaban yang paling tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Berjuanglah tanpa kenal lelah untuk meraih cita-cita. Seperti pada cerita tadi, yaitu bahwa penduduk suku yang ingin membuat rumah terkendala dengan bahan-bahan, sehingga mereka semua berjuang tanpa kenal lelah untuk meraih apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu membuat rumah. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikut ini. Cerita memuat kosakata sulit. Arti kata penjuru dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Jurusan, B. Maksud, C. Tujuan, D. Arah. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Anak-anak semua, arti kata penjuru dalam kutipan cerita tadi adalah, ya, jawabannya adalah D, yaitu arah. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa tahun lalu, wedus gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia. Buah bibir artinya A. Buah yang rasanya manis, B. Buah yang bentuknya seperti bibir, C. Menjadi bahan pembicaraan, D. Orang yang suka berbicara. Nah, anak-anak, jawaban yang tepat adalah, ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah C. Menjadi bahan pembicaraan. Arti kata buah bibir itu artinya menjadi bahan pembicaraan. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Arti kata biota adalah A. Dunia tumbuh-tumbuhan, B. Kumpulan beberapa pulau, C. Dunia hewan, D. Seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak wisatawan datang ke Raja Ampat untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Flora adalah A. Dunia tumbuh-tumbuhan, B. Dunia hewan, C. Dunia fauna ini, D. Dunia tipu-tipu. Nah, anak-anak semua, ya, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah A. Dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah contoh kalimat efektif adalah. Nah, anak-anak,
Perlu anak-anak ketahui, kalimat efektif itu artinya kalimat yang tidak bertele-tele. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? A. Maurana Reu dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol. B. Bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. C. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. D. Air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Nah, anak-anak semua, jawaban yang tepat adalah D. Air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Makna kosakata baru dapat ditemukan dalam A. Buku, B. Komik, C. Kamus, D. Ensiklopedia. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah C. Kamus. Jadi anak-anak, makna kosakata baru dapat anak-anak temukan di dalam, ya benar sekali ya, yaitu kamus. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.